Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai serangga nyamuk yang memiliki peranan dalam ekologi di sekitar kita. Yang mana, nyamuk sendiri merupakan serangga bersayap yang biasanya kita anggap hewan pembawa penyakit bagi manusia. Tetapi, nyamuk ternyata memiliki juga peranan bagi lingkungan di sekitarnya, yang mana materi tersebut akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materinya. Cus! Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis nyamuk, di mana jenis nyamuk secara umum ada 3, yaitu nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, dan nyamuk Culex. Yang pertama yaitu nyamuk Aedes, merupakan spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nama Aedes berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Karena nyamuk ini menyebarkan beberapa penyakit berbahaya. Nyamuk demam berdarah ini aktif pada pagi hingga siang hari dan menyukai tempat-tempat gelap. Yang kedua, ada nyamuk Anopheles. Nyamuk ini dikenal juga sebagai nyamuk malaria karena gigitannya dapat menyebabkan penyakit malaria. Terdapat 400 spesies nyamuk Anopheles, sementara lebih dari 100 spesies yang dapat menularkan malaria kepada manusia dan hanya 30-40 yang umumnya menularkan parasit dari genus Plasmodium. Kemudian yang ketiga ada nyamuk Culex. Nyamuk Culex merupakan jenis nyamuk yang menggigit pada malam hari atau dikenal dengan nyamuk rumah. Nyamuk dari jenis Culex ini dapat menyebabkan penyakit Japanese encephalitis atau disebut dengan radang otak dan juga menyebabkan penyakit kaki gajah. Nyamuk ini mengincar manusia pada malam hari dan biasanya membuat sarang di dalam ruangan sebelum dan setelah menggigit manusia. Daur hidup nyamuk kurang lebih 10-14 hari. Nyamuk mengalami tahapan daur hidup yang menyerupai rantai membentuk siklus. Setiap tahapan perkembangan nyamuk menunjukkan perubahan khusus. Perubahan inilah yang menyebabkan nyamuk termasuk golongan hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Daur hidup nyamuk diawali dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian pupa, akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Usia nyamuk sebenarnya cukup singkat karena dalam waktu 10-14 hari nyamuk sudah tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Tahap pertama yakni stadium telur. Diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan oleh induk betina. Bentuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembapan yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles. Nyamuk ini akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung dan nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin, dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Biasanya fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua yakni stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Nah, di dalam proses tersebut akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya yakni pupa. Nah, pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga akan bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yaitu suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitat tersebut. Ini dilakukannya karena memang jentik nyamuk dijadikan sebagai mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor.
Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga yakni stadium pupa. Setelah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa. Larva nyamuk berubah menjadi pupa atau kepompong bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase ini, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski demikian, fungsi dari fisiologis pernapasan nyamuk akan tetap berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Selama fase ini, sayap halus akan terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Fase terakhir yakni stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Secara umum, nyamuk betina dan jantan dewasa memakan nektar atau madu dari tanaman sebagai sumber nutrisi utama mereka. Namun, perbedaan nyamuk betina dan nyamuk jantan adalah nyamuk jantan secara eksklusif memakan nektar bunga, sedangkan nyamuk betina memerlukan protein yang mereka peroleh dari darah untuk mengembangkan telurnya. Pertanyaannya, kenapa harus darah manusia? Dikarenakan darah manusia kaya akan protein dan zat besi yang penting bagi nyamuk betina untuk membantu mereka menghasilkan dan mengembangkan sel telur mereka. Ketika nyamuk betina telah cukup menghisap darah dari inangnya, mereka akan segera bertelur dan memulai siklus hidup mereka kembali. Namun, tidak hanya darah manusia yang dihisapnya, akan tetapi nyamuk juga menghisap darah mamalia seperti sapi, kambing, kerbau, dan mamalia darat lainnya. Teknik nyamuk menghisap darah. Setelah mendarat pada sasaran, mula-mula nyamuk mendeteksi sebuah titik dengan bibir pada belalainya. Sengat nyamuk yang mirip alat suntik ini dilindungi bungkus khusus yang membuka selama proses penghisapan darah. Tidak seperti anggapan orang, nyamuk tidak menusuk kulit dengan cara menghujamkan belalainya dengan tekanan. Di sini, tugas utama dilakukan oleh rahang atas yang setajam silet dan rahang bawah yang memiliki gigi yang membengkok ke belakang. Nyamuk menggerakkan rahang bawah maju mundur seperti gergaji dan mengiris kulit dengan bantuan rahang atas. Ketika sengat diselipkan melalui irisan pada kulit dan mencapai pembuluh darah, maka proses pengeboran pun berakhir. Sekarang waktunya nyamuk untuk menghisap darah. Namun, sebagaimana kita ketahui, luka seringan apapun pada pembuluh darah akan menyebabkan tubuh manusia mengeluarkan enzim yang membekukan darah dan menghentikan kebocoran tersebut. Enzim ini tentunya akan menjadi masalah bagi nyamuk, sebab tubuh manusia juga akan segera bereaksi membekukan darah pada lubang yang dibuat oleh nyamuk dan menutup luka tersebut. Artinya, nyamuk tidak akan bisa lagi menghisap darah karena telah tertutupi oleh enzim yang membekukan darah. Akan tetapi, masalah ini ternyata dapat diatasi oleh nyamuk. Sebelum mulai menghisap darah, ia menyuntikkan cairan khusus dari tubuhnya ke dalam irisan yang telah terbuka. Cairan ini akan menetralkan enzim pembeku darah. Maka, nyamuk akan dapat menghisap darah yang ia butuhkan tanpa terjadi pembekuan darah. Rasa bengkak dan gatal pada titik yang digigit nyamuk itulah yang diakibatkan oleh cairan pencegah pembekuan darah ini. Adapun kaitan ekologi antara nyamuk dan lingkungan yaitu pada keuntungannya yang pertama sebagai agen penyerbukan. Sebagian besar nyamuk dewasa, jantan dan betina bergantung pada nektar untuk mendapatkan energi. Sambil mengambil nektar, nyamuk membantu penyerbukan tanaman untuk membantu perkembangan berbagai jenis tanaman. Dua yaitu potensi pengobatan. Walaupun nyamuk dikenal sebagai agen penyebar berbagai penyakit di seluruh dunia, tetapi ada potensi bahwa air liur nyamuk mengalami kegunaan untuk mengobati penyakit
pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu penyakit kardiovaskular. Menyediakan makanan bagi hewan lain. Nyamuk bertelur di air, dan larva nyamuk memainkan peran penting dalam rantai makanan akuatik. Larva nyamuk pada dasarnya adalah sumber nutrisi untuk ikan dan hewan air lainnya. Bukan hanya dalam bentuk larva, nyamuk dewasa juga berfungsi sebagai makanan bergizi untuk burung, kelelawar, dan juga laba-laba. Menghilangkan limbah dan penghasil kompos. Larva nyamuk memakan alga, parasit, jamur, dan juga mikroorganisme lainnya, sehingga larva ini berperan sebagai penghilang limbah alami. Larva nyamuk juga menghasilkan kotoran di dalam air yang menjadi sumber nutrisi untuk tanaman. Kotoran larva nyamuk merupakan kompos yang merangsang tanaman untuk berkembang dan menyediakan bahan penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Kerugian yang ditimbulkan nyamuk yaitu yang pertama, dapat menyebabkan penyakit bagi manusia seperti malaria ataupun demam berdarah. Yang kedua yaitu masalah kesehatan akibat penyemprotan fogging nyamuk. Fogging ternyata juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Yap, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yakni mengenai nyamuk, seperti jenisnya, morfologinya, daur hidupnya, serta peranan dari nyamuk itu sendiri terhadap lingkungan di sekitarnya. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Audio Jungle.